Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Hari ini saya akan merangkum video yang sudah saya tonton dari Biku Utama dan almarhum Bapak Cornelis Wawor. Kita bisa terlahir seperti ini, situasi seperti ini, itu ada hubungannya dengan karma di kehidupan sebelumnya. Mungkin ada yang pernah bertanya, Eve, jadi kita pernah terlahir kembali? Iya, benar. Kita itu pernah terlahir di banyak kehidupan sebelumnya, hanya saja kita tidak pernah mengetahuinya. Namun, ada orang yang bisa mengetahui bahwa ia pernah terlahir kembali, seperti contoh anak indigo. Anak indigo itu juga banyak jenisnya. Ya, bisa melihat kehidupan yang akan datang, kehidupan sebelumnya, dan juga bisa melalui hipnotis. Namun, perlu kita garis bawahi bahwa tidak semua orang bisa dihipnotis. Karena ada beberapa orang yang ketika dihipnotis, pikirannya itu terblok, kemudian bisa juga melalui meditasi yang mendalam, sehingga ia bisa melihat kehidupan yang akan datang maupun kehidupan yang sebelumnya. Seperti kasus yang diceritakan oleh almarhum Bapak Cornelis Wawor, di mana ada seorang anak indigo yang terlahir dengan kekurangan akal, namun ia bisa mengetahui kehidupan sebelumnya. Anak tersebut mengetahui bahwa ia pernah terlahir sebagai seorang pilot yang sangat cerdas dalam mengemudi pesawat terbang ketika ada serangan senjata dari peperangan. Namun, pada suatu hari ia berjalan di suatu tempat, kemudian ditembakkan di bagian kepala sehingga meninggal dunia. Nah, dari kasus tersebut, apakah ada hubungan dengan hukum karma? Tentu saja ada. Karena karma itu ada banyak kelompok, bisa berdasarkan jenis, berdasarkan saluran terjadinya, berdasarkan kualitas akibatnya, dan juga berdasarkan jangka waktu timbul akibatnya. Sebelum kita membahas kelompok karma tersebut, perlu kita ketahui bahwa karma itu suatu perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat. Karma tidak selamanya itu karma buruk, bisa juga karma baik. Nah, kembali lagi ke topik kelompok karma tadi. Karma berdasarkan jenisnya itu ada dua. Yang pertama, karma baik dan karma buruk. Karma baik itu perbuatan yang dilakukan dengan mengurangi loba, dosa, dan moha. Sedangkan karma buruk itu perbuatan yang dilakukan dengan menambahkan loba, dosa, dan moha. Kemudian, karma berdasarkan saluran terjadinya ada tiga. Yang pertama melalui pikiran, ucapan, dan jasmani. Perlu kita ketahui, sebelum kita melakukan sesuatu, pasti melalui pikiran kita. Seperti yang dijelaskan dalam Dhammapada, bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Jadi, kalau kita berpikir yang baik, maka akan menghasilkan karma baik. Dan sebaliknya, jika kita berpikiran yang buruk, maka akan menghasilkan karma buruk. Selanjutnya, karma berdasarkan kualitas akibatnya ada 4. Yang pertama, karma berat. Contohnya di sini seperti membunuh ayah dan ibu sendiri, ada juga membunuh arahat, terus juga melukai sang Buddha. Dan yang kedua, karma sepintas lalu. Yang ketiga, karma kebiasaan. Contoh seperti ini itu kebiasaan marah-marah, kebiasaan maki-maki, dan lain-lain. Dan yang keempat, yaitu karma menjelang kematian. Yang dimaksud dengan karma menjelang kematian itu ketika ia akan meninggal dunia, pikirannya akan menentukan di mana dia akan terlahir. Misalnya, ketika dia akan meninggal dunia, ia berpikiran buruk untuk mencuri, maka akan terlahir di alam menderita. Sedangkan ketika dia akan meninggal dunia, ia berpikiran untuk melakukan kebajikan seperti berdana, maka ia akan terlahir di alam bahagia. Mungkin akan ada yang bertanya, kok bisa begitu? Nah, itulah yang disebut dengan hukum karma. Karma berdasarkan jangka waktu timbul akibatnya ada 4, yaitu karma yang berakibat pada satu kehidupan. Maksudnya itu, karma yang kita lakukan pada kehidupan ini akan berbuah juga di kehidupan ini. Yang kedua, karma yang berakibat di kehidupan yang akan datang. Maksudnya itu, karma yang kita lakukan di kehidupan saat ini akan berbuah di kehidupan yang akan datang. Yang ketiga,
karma yang akan berakibat pada beberapa kehidupan yang akan datang. Yang keempat, yaitu karma yang akibatnya tidak efektif seperti contoh pada arahat. Kemudian, karma berdasarkan sifat bekerjanya ada 4. Yang pertama, karma yang mengondisikan kelahiran suatu makhluk hidup di alam tertentu dan dalam kondisi tertentu. Yang kedua, karma yang mendorong karma kelahiran itu baik akan menjadi baik, buruk akan menjadi buruk. Yang ketiga, karma yang menghambat perbuatan, yaitu perbuatan kita sendiri. Ketika perbuatan kita baik, akan mendorong karma kita menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, ketika perbuatan kita buruk, maka akan meluruhkan karma baik kita. Dan yang terakhir, karma yang memotong, yaitu jika dulunya kita bahagia, ketika kita perilakunya tidak baik, maka akan mengalami penderitaan. Sedangkan ketika kita berperilaku baik, ya pada dulunya bahagia akan menjadi lebih bahagia. Itu saja rangkuman yang dapat saya ambil. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan teman-teman sekalian. Sebelum saya mengakhiri, perlu kita ingat bahwa karma itu perbuatan yang dilakukan dengan adanya niat. Jadi, ketika suatu perbuatan tidak dilandasi dengan niat, belum tentu disebut dengan karma. Itu saja. Sotihotu Namo Buddhaya.